Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Maulida, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Unit 1. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan sedikit mengenai podcast saya yang berjudul Ijarah. Nah, tentu kalian semua di sini ingin mengetahui dong apa sih itu ijarah dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya. Nah, jadi kita akan memulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi ijarah ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab al-ajru yang berarti imbalan, upah, ganti, sewa dan jasa. Dalam dunia perbankan, ijarah adalah akad atas manfaat suatu produk atau barang properti dalam jangka waktu tertentu yang akan diganti dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian fatwa DSN MUI mengenai ijarah tercantum dalam DSN MUI nomor 9, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Nah, di dalam fatwa ini dinyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk dalam macam-macam ijarah. Jadi yang pertama ada ijarah murni, yaitu ijarah murni ini di mana kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan yang sama. Dalam artiannya, jika perjanjian ijarah sudah selesai, pihak menyewakan objek dari pihak penyewa objek akan kembali kepada kedudukannya masing-masing. Nah, sedangkan pada perbankan syariah, ijarah murni ini cukup dikenal di kalangan pebisnis untuk melakukan proses pemborongan. Contohnya yaitu pemborongan pembuatan rumah kemudian dibuka kepada orang umum yang diinginkan untuk menyewa bangunan untuk ditinggali. Nah, dalam jangka waktu penyewaan pun ditetapkan berlangsung antara 10 hingga 15 tahun. Nah, yang kedua ada ijarah muntahiyah. Ijarah muntahiyah di tamlik ini adalah transaksi sewa menyewa yang diiringi dua akad dalam periode tertentu. Ketika masa sewa berakhir, maka objek sewa akan dihibahkan atau dijual kepada si penyewa. Oke, adapun rukun dan syarat ijarah yaitu yang pertama terdapat sigat ijarah yang menandakan kedua belah pihak setuju atas terjadinya akad yang mereka lakukan. Kemudian nih yang kedua ada terdapat pemberi sewa atau jasa dan penyewa jasa tersebut. Kemudian yang ketiga terdapat objek yang akan disewakan berupa manfaat barang atau jasa. Yang keempat terdapat ongkos sewa atau ujrah, dan yang kelima terdapat syarat-syarat umum akad yang berlangsung. Kemudian kita masuk kepada syarat sah ijarah. Adapun syarat sah untuk ijarah ini yang pertama adanya akid yaitu zat, dan kemudian yang kedua adanya kepemilikan, yang ketiga adanya manfaat yang jelas, dan keempat adanya kelaziman ijarah. Nah, agar lebih jelas mengenai tentang ijarah ini, jadi saya akan sedikit memaparkan contoh kasus ijarah dalam perbankan syariah. Jadi contohnya bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya ya, misalkan seseorang menggunakan mobil sebagai jaminan ke bank nih agar mendapatkan pinjaman, kan? Kemudian dengan begitu hak guna mobil tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Nah, hak guna mobil tersebut akan kembali setelah nasabah melunasi pinjamannya. Itu merupakan contoh singkat menurut pemahaman saya. Demikianlah podcast saya mengenai ijarah. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.